Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okeylah, tidak perlu diperpanjang mukadimah lagi, langsung aja. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya Radki Amanda, NIM 241460007. Okey, kita mulai. Perbedaan RAM dan ROM. RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan. Jadi RAM itu berarti kalau kita istilahnya ya, random access memory ya guys ya. Jadi berbeda dengan ROM. ROM adalah tempat menyimpan data permanen yang tidak bisa diubah oleh pengguna. Jadi guys, ROM itu beda sama RAM. Apa bedanya? Kalau RAM ini, dia hanya bisa menyimpan sementara. Sedangkan ROM, dia bisa menyimpan secara permanen. Jadi kalau udah permanen, ROM tu tidak bisa diubah. Kalau RAM tu bisa diubah dia sama penggunanya. Ya gitu dia. Perbedaan RAM dan ROM. Jadi ROM itu namanya read only memory. Ya, gitu ya. Yes. Lanjut. Mengapa RAM penting untuk kinerja komputer? Ya, ini menarik ya. Mengapa RAM penting untuk kinerja komputer? RAM penting karena memungkinkan komputer bekerja dengan cepat, menyimpan data yang sedang digunakan agar bisa diakses segera. Jadi paham ya? Lanjut. ROM digunakan untuk menyimpan. Jadi apa tujuan kita misalkan ROM tu? ROM tu untuk apa dia? Ya, ROM digunakan untuk menyimpan, guys. Ya. ROM digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang bersifat permanen seperti firmware pada komputer. Jadi itulah guys ya. Untuk apalah orang tanyakan, untuk apa gunanya untuk menyimpan? Tujuannya selain menyimpan apa? Ya itulah, menyimpan data atau instruksi yang bersifat permanen. Ya, ini contohnya seperti firmware pada komputer. Kenapa cache lebih cepat dari RAM dan pengaruhnya? Cache adalah memori kecil yang posisinya sangat dekat dengan prosesor. Karena kecepatannya tinggi, cache membuat komputer bekerja lebih efisien dengan mempercepat akses data. Lanjut, perbedaan HDD dan SSD. Apa perbedaannya? HDD lebih murah dan kapasitas penyimpanannya besar, tetapi lebih lambat dan mudah rusak karena ada komponen bergerak. Kalau SSD lebih cepat dan tahan guncangan karena tidak memiliki bagian yang bergerak, namun harganya lebih mahal. Jadi dari sini kita bisa tahu ya, kalau HDD itu dia lebih murah, kapasitasnya besar, tetapi dia lambat, cepat rusak. Dan kenapa ada cepat rusak? Karena ada komponen bergerak. Sedangkan SSD dia lebih cepat dari HDD dan tahan guncangan karena tidak memiliki bagian yang bergerak, namun harganya lebih mahal. Gitu ya guys. Jadi dia lebih mahal SSD dan HDD, makanya lebih mahal. Apa itu virtual memory dan fungsinya? Virtual memory adalah bagian dari hard disk yang digunakan sebagai tambahan RAM saat RAM utama penuh, membantu komputer tetap berjalan.
Lanjut ya guys. Apa itu flash memory dan mengapa populernya? Ini menarik ya guys. Kenapa dia populer? Flash memory adalah penyimpanan tanpa bagian bergerak yang bisa ditulis dan dibaca dengan cepat. Banyak digunakan pada USB, kartu memori, dan ponsel karena bentuknya kecil, ringan, dan tahan benturan. Jadi itu ya guys, kenapa dia populer. Flash memory. Perkembangan media penyimpanan. Dulu kita memakai floppy disk yang kapasitasnya kecil. Kemudian berkembang ke HDD yang kapasitasnya lebih besar. Lalu SSD yang lebih cepat. Sekarang, banyak orang memakai flash memory seperti USB dan kartu memori. Semua ini membuat penyimpanan data menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Jadi itu ya perkembangan media penyimpanan ya. Cache di dalam CPU dan manfaatnya. Cache adalah memori kecil di dalam prosesor yang menyimpan data dan sementara. Dengan cache, prosesor bisa mengakses data lebih cepat daripada mengambilnya dari RAM, sehingga kerja komputer meningkat. Jadi ada manfaatnya guys. Lanjut. Kegunaan dan batasan memori virtual. Memori virtual berguna untuk menjalankan komputer saat RAM penuh. Namun, karena lebih lambat dari RAM, terlalu sering menggunakannya bisa memperlambat kinerja komputer. Ya, jadi istilah dari sini ya guys, dia ada kekurangan dan kelebihan. Jadi itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, setiap benda pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Seperti tadi, seperti apa? HDD dan SSD. Jadi dia ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mungkin jika ada yang salah, saya mohon maaf. Ya. Jadi mungkin sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.